Lancar? Lancar, insya Allah. Alhamdulillah, itu senang. Kayaknya kemarin mau ada yang bicarakan ngajak praktik coaching. Iya Bu, ini saya berniat akan mempraktikkan coaching dengan coach saya. Nah, saya meminta waktu dari Bu Eva. Bu Eva ada waktu nggak? Insya Allah bisa sekarang ya. Ya, saya meminta Bu Eva untuk jadi pengamat saya ketika saya melakukan coaching. Oh, oke deh, siap. Nah, dari praktik ini Mbak Rini sudah memahami ya tentunya untuk alur tirta ya. Menurut Mbak Rini gimana? Ya, untuk alur tirta itu sendiri yang pertama tentunya kita merumuskan tujuan umum dan apa dan bagaimana yang akan dilakukan dalam praktik coaching. Kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian merumuskan rencana aksi dan terakhir yaitu melaksanakan secara tanggung jawab. Oke. Dan untuk alur tirtanya ini menurut Mbak Rini apa sih kemampuan yang menurut Mbak Rini kurang dan pengen ditingkatkan? Nah, ini Bu, saya ingin Bu Eva nanti memberikan masukan saya dalam memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali ide-ide dari coaching itu sendiri Bu. Berarti Mbak Rini ingin melihat kemampuan yang meningkat adalah kemampuan menggali coaching supaya mengerti permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Ya, itu Bu. Bantuannya ya Bu. Siap mencatat. Nah, kalau sudah melakukan praktek nih, menurut Mbak Rini nanti dikatakan berhasil nih apabila Mbak Rini seperti apa nih? Apabila saya mungkin nanti coachingnya bisa menemukan solusinya sendiri atas masalahnya seperti itu ya Bu. Berarti nanti saya melihat kalau Mbak Rini berhasil itu apabila coachingnya sudah menemukan masalah dari hasil penggalian yang Mbak Rini lakukan seperti itu. Ya, betul seperti itu. Siap deh. Boleh mau dimulai kapan nih? Ya, sekarang sepertinya bisa dimulai nih Bu. Oke, boleh. Kita tunggu coachingnya. Silakan. Oke, kita tunggu ya. Pak Hafid, sama Pak Hafid? Iya. Ya. Ya, selamat Siap. pagi Pak Kafir. Siang dari Pagi. Oh iya, sudah siang ya. Ya, udah siang tadi. Ya, gimana Pak Kafir kemarin katanya Pak Kafir ada cerita yang sudah dibagikan. Iya nih, kemarin itu saya memang agak sedikit bingung dengan kondisi saya sendiri, Mbak. Oh, kira-kira kondisi apa yang sedang dialami Pak Kafir sekarang? Kemarin itu sempat agak kesulitan bagi waktu dengan tugas yang lumayan banyak ya. Nah, sebenarnya kalau tugas yang mungkin tidak berjalan dengan baik, cuma kadang tugas-tugas tambahan yang di luar prediksi itu kadang bikin ribet, susah untuk bagi waktu sehingga bisa tercapai semua. Oh gitu, jadi kira-kira Pak Kafir sedang melakukan apa untuk bisa membagi waktu supaya semuanya dapat dijalani oleh Pak Kafir? Iya, dari kemarin ya pinginnya memang mencoba untuk memanajemen waktu sendiri supaya bisa memilah mungkin mana yang prioritas harus saya selesaikan dahulu, mana yang mungkin bisa dipending. Cuman terkadang mungkin saya sendiri juga yang masih belum bisa ke sana. Jadi kadang masih ada yang mepet-mepet gitu baru bisa diselesaikan. Oke, berarti memilih prioritas ya Pak Kafir. Ya, seharusnya begitu. Ya, sebagai kegiatan memilih prioritas dari kegiatan yang sebegitu banyaknya yang Pak Kafir jalani. Kira-kira langkah selanjutnya dalam memilih prioritas tersebut apa yang akan dilakukan Pak Kafir? Mungkin saya bisa memilih yang pertama itu berdasarkan prioritas target waktu. Jadi saya harus memilah dari mungkin dulu tugas-tugas yang harus saya kerjakan berdasarkan tentang waktunya. Mungkin saya akan mengelompokkannya mana yang terdahulu harus saya selesaikan sesuai dengan target itu selesai. Baru mungkin berbagi waktu ke belakang sesuai dengan urutan-urutan. Mungkin rencana saya kira-kira mungkin. Oh gitu, berarti Pak Kafir akan mengurutkan rentang waktu mungkin dari yang paling cepat seperti itu, deadline-nya, kemudian dilakukan terlebih dahulu. Nah, kemungkinan apa saja yang bisa Bapak ambil untuk menjalankan prioritas yang paling cepat? Untuk menjalankan prioritas yang paling cepat, saya kira kembali ke diri saya tadi Mbak, mungkin saya akan membuat sejenis list gitu, mungkin akan saya tulis ya, supaya saya ingat. Karena kalau sementara ini
kan saya biasanya jarang nulis, tapi hanya sekadar ingatan, besok cek lagi, oh ini masih lama, ini masih kapan. Nah itu biasanya itu saya jarang membuat tulisan. Mungkin dengan ditulis mungkin akan lebih nyaman bagi saya. Oh iya, berarti akan membuat daftar tulisan supaya membuat Pak Kafid lebih nyaman melihat jadwal ya. Betul. Segitu padatnya ya Pak Kafid. Nah, selain itu kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan Pak Kafid untuk melihat prioritas kegiatannya Pak Kafid selain membuat daftar tersebut? Kalau saya sementara ya hanya melihat itu, membuat list, atau mungkin Mbak Rini punya pengalaman yang bisa dibagikan ke saya mungkin? Ya, mungkin bisa jadi Pak Kafid mengelompokkan dari list tersebut, mengelompokkan kegiatan mana yang lebih dahulu, mana kegiatan yang paling penting, kemudian mana kegiatannya setidaknya bisa menunggu terlebih dahulu, seperti itu mungkin ya Pak Kafid. Bisa. Ya artinya sama dengan yang tadi, yang tidak kita buat skala prioritas, nanti perjalanan waktu kita buat catatan sehingga ini harus selesai dulu, habis itu baru ini, kira-kira mungkin sama seperti itu ya Pak? Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada orang yang bisa membantu Pak Kafid dalam merencanakan aksi tersebut? Ya kalau di rumah mungkin istri, jadi mungkin saya akan menempelkan itu di depan meja saya di rumah. Mungkin itu lah, mungkin dengan cara saya taruh di meja mungkin istri bisa melihat, sehingga kalau misalnya saya akan meminta dia untuk mengingatkan saya, oh ini kan juga saya lupa, jadi bisa dia mengingatkan. Oke, berarti dari pihak keluarga bisa dilibatkan untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan Pak Kafid. Ya, Nah, saya juga bisa. Kira-kira kegiatan membuat list itu akan Pak Kafid mulai kapan ya Pak? Ya secepatnya, insya Allah ini dalam 1-2 hari ini saya akan coba kumpulkan list tugas yang harus saya kerjakan. Nanti setelah 1-2 hari ini juga saya akan berusaha untuk listnya jadi sampai tugas yang terakhir nanti apa ya saya akan bisa disisihkan. Kalau memang ada tugas tambahan ABC yang sudah belum di-start. Oh, 1-2 hari lah kira-kira bisa selesai. ya, berarti nanti kita akan Pak Kafid akan membuat list tersebut dibantu dengan keluarga dan dimulai ya secepatnya membuat list tersebut. Nah, selain itu kira-kira ada masalah apalagi yang hadir di kehidupan Bapak terkait dengan pembuatan list misalnya? Kalau pembuatan list sih saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah kadang saat nanti kita di sekolah itu listnya ada jadi, tiba-tiba hari ini ada susupan tugas tambahan lagi yang harus deadline-nya mungkin tidak di akhir nyambung, tapi bisa jadi langsung nyusup di tengah-tengah. Nah, mungkin itu yang tiba-tiba ada tambahan itu, kadang seperti itulah yang kadang juga harus cari lagi solusinya mungkin ya Mbak. Ya, nah kira-kira ketika Pak Kafid sudah membuat list, ada kegiatan yang datang lagi, apa yang akan Pak Kafid lakukan? Ya berusaha merevisi list kegiatan yang saya buat. Jadi artinya listnya harus saya sesuaikan lagi. Seandainya ada tugas tambahan yang harus memang masuk menyusup di sana, mau tidak mau list itu ya harus saya benahi, saya perbaiki dengan tugas tambahan yang ada. Ya, berarti Pak Kafid akan merevisi list tersebut. Nah, adakah selain keluarga yang dapat Pak Kafid libatkan supaya list tersebut dapat tersusun dengan sebagaimana mestinya? Kalau di rumah keluarga, kalau di sekolah mungkin juga ada teman. Di sekolah kan kita juga punya meja guru ya Mbak, yang mungkin list itu tidak hanya saya tempel di rumah, mungkin juga akan saya tempel di meja kerja saya di sekolah, sehingga kalau memang nanti ada, saya akan minta tolong salah satu teman saya untuk sesekali memantau list tugas yang saya miliki, sehingga nanti suatu saat ketika misalnya kok saya ada yang mepet dan saya lupa, teman saya itu mungkin bisa mengingatkan saya sesuai dengan list yang terbuat di meja saya. Berarti kita melibatkan rekan kerja di sekolah, nanti begitu ya. Rencananya Ya, kemudian kira-kira bagaimana tindak lanjut yang dapat Pak Kafid lakukan dari list tersebut? tindak lanjutnya ya berusaha semaksimal mungkin untuk menaati list yang sudah saya buat sendiri. Jadi saya harus berkomitmen, kalau list sudah saya buat, yo saya akan berusaha
memegang di situ sebagai pedoman saya mana yang harus saya selesaikan lebih dahulu dan mungkin mana yang harus saya Oke. Berarti kembali ke komitmen Pak Hafid itu sendiri. Ya. Betul, Nah, betul. kira-kira selain itu, apakah masih ada masalah yang masih dihadapi oleh Pak Hafid? Sementara sepertinya kalau masalah yang dihadapi paling banyak hanya manajemen waktu. Jadi kalau tugas sama mengajar sama anak-anak masih bisa lah tercover semaksimal yang kita bisa. Tugas mengajar, tugas apa yang kadang bikin kerepotan kalau ada tugas tambahan yang benar-benar mendadak dan harus segera, harus semacam itu yang bikin kadang itu ribet. Kalau hanya yang rutinitas, insya Allah kita sudah buat rencana dengan lumayan baik lah. Artinya misalnya anak-anak itu bisa kita cover, mengajar tetap masih bisa berjalan semaksimal yang kita mampu. Ya, nah, selain itu kira-kira masih ada kendala lainnya Pak? Kendala lainnya ya terkadang gini, jadi kadang apa ya mbak ya saat tugas tambahan itu terkadang kan sebenarnya juga teman kita juga lumayan banyak ya agak banyak sih, cuma ada teman yang lain, cuma terkadang tugas itu selalu nanti mengarahnya ke 1-2 personal yang seharusnya mungkin bisa didelegasikan. Nah mungkin bisa dijadikan solusi juga ya, artinya mungkin delegasi 1-2 tugas yang bisa dikerjakan oleh orang lain yang tidak harus saya mungkin juga bisa. Oke, berarti melalui delegasi. Nah, kira-kira langkah selanjutnya supaya delegasi tersebut ada atau membantu Pak Hafid, kira-kira apa yang akan Pak Hafid lakukan? Ya ini misalnya ini kegiatan ANBK nih dalam artian ada program dan lain sebagainya. Nah, ini sepertinya ini harus didelegasikan dalam artian tugas ini sebenarnya kan juga tidak terlalu berat, mungkin cukup kita bantu untuk mengajari 1-2 teman bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, nanti untuk jadi profil itu harus bagaimana. Saya kira tugas seperti itu bisa didelegasikan. Saya kira bisa. Ya, oke. Berarti dapat didelegasikan atau dilibatkan rekan-rekan kerja dari Pak Hafid. Ya. Nah, kira-kira selain itu apakah masih ada kendala dari delegasi yang akan Pak Hafid tunjuk nanti? Saya kira tidak. Saya pun juga harus mengukur untuk mendelegasikan suatu tugas. Saya pun juga harus mempunyai apa ya istilahnya, yang pertama asumsi dulu memang tugas itu bisa saya delegasikan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya juga tidak akan serta-merta memberikan tugas atau memberikan tugas yang kira-kira tidak akan terselesaikan. Itu juga harus saya pertimbangkan matang-matang. Oke, oke. Nah, untuk tindakan selanjutnya, kira-kira strategi apa lagi yang Pak Hafid dapat temukan untuk mengatasi kendala tersebut? Saya kira ya cukup ya. Jadi dengan adanya delegasi, dengan adanya tulis, saya kira mungkin itu cukup. Ini perkiraan awal ya. Semoga itu masih cukup. Oke, kalau begitu saya tunggu cerita Pak Hafid tentang keberhasilannya dari rencana yang akan dilaksanakan dari sesi coaching ini ya Pak Hafid. Nanti aja. Ini kan dalam 1-2 hari kan saya akan coba buat list. Nanti saya akan target list itu kira-kira sampai ke 15 hari atau 2 minggu ke depan akan tugas-tugas yang saya miliki. Ya. Nanti setelah 2 minggu nanti kita coba buktikan apakah saya masih mampu berkomitmen dengan list yang saya buat atau nanti hasilnya tidak. Kira-kira 2 minggu lagi Mbak Ri masih ada waktu ya ngobrol ya? Oke, siap Pak. 2 minggu lagi saya Ya, tunggu. kira-kira 2 minggu lagi ya Mbak ya? Ya Pak. Nah, saya kira ini membantu saya sekali dalam artian masalah saya stoknya dan lupa agak terpecahkan ya, artinya gambaran untuk tugas yang banyak mungkin dengan cara list dan delegasi ini sangat membantu saya ini Mbak. Ini saya terima kasih banget ya Ya, untuk sama-sama Pak obrolannya Hafid. ini. Ya, bagaimana perasaannya setelah ketemu solusinya tadi? Ya rasanya plong, artinya gambaran yang kemarin itu masih ruwet dengan tugas yang saling tumpang tindih dan waktu yang saling berurutan terus menerus itu agak lega. Artinya saya akan pilih mana yang bisa saya kerjakan terlebih dahulu dan mungkin mana yang bisa saya delegasikan kepada teman untuk membantu pekerjaan itu agar bisa selesai. Ya, rencana yang bagus sekali Pak Hafid. Saya tunggu keberhasilannya dan 2 minggu lagi saya tunggu kabarnya. Ya, baik Mbak Rindi, ini saya kira saya akan coba
sore-sore gitu ya Mbak Rindi ya, saya tak Ya. coba main lagi gitu, tidak apa-apa. Ya, untuk Pak Kafir saya tunggu Ya, kelanjutannya. baik, saya kira cukup itu. Terima kasih untuk ngobrolnya. Saya senang sekali dalam artian bisa menemukan solusi dari masalah yang saya miliki. Saya kira cukup itu. Sampai ketemu bulan minggu lagi ya Mbak Rindi ya. Ya, monggo Pak Kafir Ya. saya tunggu sama-sama. Ya, saya kira itu cukup. Terima kasih Mbak Rindi. Saya tak kembali dulu. Ya, Pak Kafir. Monggo Mbak Rindi. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari sesi coaching tadi Bu Eva, bagaimana? Ya, gimana nih perasaannya Mbak Rindi sudah praktik coaching seperti itu tadi, seperti apa Ya, perasaannya? sebelumnya saya juga tegang karena saya juga bingung Tegang ya? dan bertanya menggali ide apa lagi pada coaching saya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Eva, kasus Bentar, apa? belum ke saya dulu nih, ke Mbak Rindi dulu nih. Dari yang Mbak Rindi bayangkan tadi, ternyata kejadian nggak ada susahnya apa di situ tuh tadi, susah nggak menurut Mbak Rindi? Lumayan susah Bu, cuman ya kita menjalaninya, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan coaching bagi coaching tersebut supaya bisa menemukan solusi-solusi atas masalahnya yang terjadi. Oke, nah Mbak Rindi ini tadi, menurut Mbak Rindi nih rasanya sudah seperti alur cerita belum, dari yang tujuan, dari sampai yang menggali tanggung jawabnya, menurut Mbak Rindi sudah ada belum? Ya, menurut saya cukup sudah ada Bu. Sudah ada. Oke, dan gimana hasilnya sama coaching tadi? Coachingnya apakah berhasil? Ya, coachingnya sudah merasa lega dan nyaman atas permasalahannya dan menunggu tindak lanjutnya sekitar 2 minggu lagi mungkin kita. Oh, janjian lagi untuk bercerita lagi gitu ya, dari tadi target-targetnya tadi ya. Nah, kalau apa namanya dari itu tadi perasaan Mbak Rindi yang saat untuk menggali gitu. Mbak Rindi, menurut Mbak Rindi sudah melakukan apa nih untuk meningkatkan kemampuan Mbak Rindi tadi? Tadi saya sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian memberikan penguatan juga terhadap pernyataan yang diberikan dari coaching tersebut. Oke, berarti menurut Mbak Rindi sudah ya. Baik, kalau dari catatan tadi memang sudah sesuai dengan apa yang diceritakan Mbak Rindi. Dari awal alurnya sudah membawa, jadi saat mencapai tujuan dari ya ceritanya tadi, masalahnya yang mau diangkat tadi tentang apa Mbak Rindi tadi, tentang bagaimana sebagai komitmen diri gitu ya dalam menyelesaikan tugas. Terus kemudian Mbak Rindi melakukan konfirmasi untuk apa yang ada tadi sudah ada, kemudian untuk menggali rencana-rencana dengan bertanya. Mbak Rindi tadi udah bertanya apalagi yang mau dilakukan, strategi apa, kapan yang akan dilaksanakan, siapa yang akan dilibatkan. Nah tadi dari catatan saya selama Mbak Rindi ngobrol dengan Coach, jadi Mbak Rindi tadi sudah menggunakan kalimat itu. Nah ini nanti nih, nah Mbak Rindi udah berhasil, langkah step pertamanya udah berhasil. Nanti berikutnya Mbak Rindi ingin seperti apa nih di proses coaching yang next, mau ketemu 2 minggu lagi? Proses coaching selanjutnya mungkin saya ingin supaya lebih leluasa ataupun lebih terkadang saya masih memikirkan apa sih yang harus saya tanyakan gitu ya. Saya tanyakan masih berpikir ketika coaching berbicara saya masih bingung apa nih yang harus saya tanyakan lagi supaya dia bisa menggali idenya seperti itu Bu. Mungkin Oke. harus saya tingkatkan lagi. Nah, persiapan 2 minggu lagi untuk meningkatkan kemampuan itu, Mbak Rindi sudah punya strategi khusus nih untuk meningkatkan di the next 2 minggu lagi itu? Ya, strateginya sepertinya meningkatkan komunikasi dalam berbicara atau berdiskusi, seperti memberikan pertanyaan pemantik bagi orang lain supaya orang lain juga mau mengutarakan pendapatnya seperti itu Bu. Bagaimana dengan kita mengulas video tadi juga ya? Mungkin ya. Jadi bisa mengulas videonya seperti itu. Dilihat kekurangannya apa saja, nanti kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Berarti tetap ini ya, untuk perbaikannya adalah proses active listening sama untuk menggali itu tadi ya, dengan kata-kata betul, kunci. Mbak. Tetap keke gitu ya. Oke. Semoga semuanya bisa dilakukan ya. Semoga nanti Mbak Rindi bisa berhasil dalam proses coaching selanjutnya. Oke, ya saya tunggu ceritanya lagi. Nanti kalau umpamanya Mbak Rindi sudah proses coaching, nanti boleh berbagi lagi sama Eva tentang apa sih yang ingin digali lagi. Sudah cerita
kita udah nyaman begitu ya, nanti biar jadi coach yang hebat nih begitu. Oke, sepertinya begitu. Ya, terima kasih Bu Eva atas bantuannya dan masukannya menjadi pengamat. Nanti paling saya hubungi kembali jika sesi coaching berikutnya telah selesai. Siap. Kira-kira kapan nanti bisa saya lihat di waktunya? Ya, kira-kira 2 minggu setelah nanti proses coaching dengan Pak Kapit. Oke, berarti setelah proses coaching selesai nanti Mbak Rini yang menghubungi Eva ya. Kadang Eva lupa kapan waktunya, jadi biar enak kita berdua menyiapkan waktunya ya. Nanti saya hubungi, kemudian menanyakan waktu luangnya Bu Eva, nanti kita bisa mulai berbagi lagi. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Rini. Iya, sama-sama Bu Terima Eva. kasih juga. Sampai ketemu lagi. Ya, saya mohon pamit. Iya, mari. Halo Pak Alvin, selamat siang. Selamat siang, halo Bu Apa Eva. kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih ya udah datang. Hari ini tuh minta tolong untuk kita rencananya mau ada coaching, jadi nanti minta tolong Pak Alvin dulu jadi pengamat begitu. Oh, jadi ini agendanya kita akan mengadakan praktek Nggak sibuk kan? Sudah nggak sibuk? Udah aman lah, ini udah disempatkan waktunya memang khusus untuk sini. Oke. Terus kira-kira siapa nanti yang mau di coaching ini? Hari ini Eva mau praktik sama Mbak Rini. Nanti Mbak Rini nanti akan datang ke sini, tapi sebelum ini Eva persiapan dulu maksudnya gitu loh. Oke lah, kita ngobrol dulu. Nah, kira-kira nanti apa tahu yang mau diomongkan sama Mbak ini? Nggak tahu, katanya Mbak Rini kemarin itu oke Bu, kalau memang praktik berarti apa ada masalah nih yang tak angkat gitu. Tapi masalahnya sendiri aku belum tahu. Jadi cuman kita akan pakai alur tirta begitu. Pakai alur tirta ya. Hmm. Jadi yang pasti berarti harus tahu tujuannya dulu ya. Kalau nggak tahu tujuannya nanti bagaimana? Iya, dari tujuannya dulu terus nanti sampai akhirnya mereka tahu apa sih yang dilakukan Mbak Rini sampai nanti langkahnya apa yang Mbak Rini lakukan gitu. Baiklah. Terus untuk kira-kira nanti ini untuk menjadi seorang coach nih, Mbak Eva kira-kira dari kompetensi coaching ini masih apa yang mau dilihat? Enggak tahu juga, dia bingung juga ya. Kayaknya memang biasanya itu paling susah itu kan kalau mendengarkan orang lain ya. Kalau kita dimintain, Mbak ada masalah nih, rasanya itu kan pengen cerita gitu loh. Nah, untuk menahan diri supaya kita belajar lagi mengaktifkan lagi active listening yang benar-benar listening. Kemudian nanti Eva bisa ngambil kata-kata kuncinya sehingga Eva bisa menggali ke dalam potensinya kunci. Jadi biar Eva itu nggak memberi petunjuk, tetapi Eva lah yang mendapatkan juga belajar dari masalahnya gitu loh. Oke. Tapi ingat ya, hati-hati dalam arti memang saat mendengarkan dengan baik itu kita usahakan hindari asumsi. Ini pesan. Iya. Jangan berasumsi. Iya, makanya kadang kan, oh ya seperti ini Iya, gitu kan. makanya harus hati-hati. Berarti kira-kira untuk kompetensinya ini yang dikembangkan kira-kira masih mendengarkan presence kehadiran Iya, yang presence utuh, sama aktifnya benar-benar listening yang aktif gitu. Oke. Pengennya Nanti begitu. kita buktikan itu ya. Jadi yang Semoga. penting Kayak nanti minta tolong dilihat ya Oke, selama siap, proses siap. coachingnya. Oke. Terus kira-kira nanti yang ingin observasi artinya dalam artian observasi yang ingin dipantau dari kemampuan tadi apa kira-kira? Nanti Eva minta tolong Pak Hafif untuk memperhatikan caranya Eva bertanya sama Mbak Indi, kemudian caranya menggali informasi dari Mbak Indi ini udah menggali kata kunci dari yang Mbak Indi ucapkan apa belum, atau memang ini masih dari Eva sendiri atau Eva menggali dari Mbak Rindinya gitu. Nanti tolong dicatat di bagian itu, kemudian diperhatikan Eva itu mengeluarkan asumsi, mengeluarkan pendapat sendiri ataukah mendengarkan Mbak Rini gitu loh. Jadi kan biasanya Eva itu lebih banyak ngomongnya. Nah ini nanti Eva menggali apa tidak, nanti tolong dicatat di situ ya Pak. Oke, baik siap. Berarti nanti yang ingin dipantau yang pasti adalah kemampuan mendengarkan yang penuh dari Mbak Eva ya, artinya apakah masih berasumsi ataukah benar-benar sudah dari kata kunci yang dibawa dari Mbak Ari nanti itu ya, nanti sebagai tolong ukurnya ya. Nanti tolong dilihat di sana. Nanti indikator capaiannya kalau misalnya Mbak Eva dalam proses coaching itu sudah menggunakan kata-kata kunci dari Mbak Ari untuk menggali informasi
informasinya tanpa berasumsi, tanpa melabeli, berarti proses coachingnya kita anggap sukses Sudah gitu berhasil. ya. Tahap pertama Tahap tapi pertama. nanti berikutnya Yes, nggak nanti, tahu. ya, ini untuk intinya adalah hari nanti yang dikembangkan kira-kira itu. Iya, seperti itu. Nanti tolong dicatat ya. Oh, siap, Oke, siap. oke, baik, kita tunggu Mbak Rini sebentar. Kayaknya sudah mau datang deh. Oke. Oh iya, itu Mbak Rini. Mari kita tunggu deh Mbak Rini. Hai, halo Mbak Rini. Selamat siang, Bu. Siang, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Jalan kaki nih ke sini. Iya, jalan kaki. Karena kita deket ya. Oke, kemana? Punya waktu luang hari ini. Ya nggak apa-apa kan kemarin sudah WA Eva, ini udah Eva tunggu nih. Jadi Eva sendiri juga penasaran ada apa gitu loh Mbak Rini kok kemarin itu Mbak Rini kan udah WA Bu mau cerita gitu kan. Mau cerita apa? Oh ya kebetulan juga ini ya, aku juga pengen belajar deh ngobrol-ngobrol sama Mbak Rini gitu. Kayaknya apa ini yang dirasakan Mbak Rini apa sih? Ya begini Bu, saya lagi bingung, khawatir juga. Kenapa? Ada cerita yang ya buat pusing lah Bu. Gimana? Tentang apa ini? Di rumah, di sekolah, atau tentang guru penggeraknya yang sedang berjalan nih? Nah, guru penggeraknya gimana guru penggeraknya? Ya guru penggerak insya Allah berjalan sesuai rencana. Ya, cuman ini saya ada masalah ketika di sekolah. Oh di sekolah nih, dia gimana? Ada teman atau kepala sekolah atau sama anak-anak nih di sekolahnya ini? Ya Bu, anak-anak masalah pembelajaran di sekolah sama anak-anak Ibu, saya masih kebingungan dan ada satu masalah yang buat saya kira-kira harus dicari solusinya seperti itu begitu Bu. Tentang anak ya, tentang pelajarannya coba diceritakan pembelajarannya yang di kelas yang dirasakan dari itu apa sih gimana rasanya? Ini Bu, jadi saya menemukan satu orang anak. Dia itu kalau misalkan saya dampingi belajar, dia mau mengerjakan tugasnya sampai selesai. Tetapi kalau ketika, ayo kamu coba kerjakan sendiri. Nah, saya coba meminta dia mengerjakan sendiri, tidak saya dampingi. Kemudian anak itu tidak mau mengerjakan tugasnya lagi. Kadang sambil menggambar, kadang malah jadi grosolan di bawah. Oh nggak berarti gitunya. Berarti Mbak Rini di kelas ini Mbak Rini berarti harus mendampingi terus ya. Nah iya begitu Bu. Kadang-kadang malah saya sampai duduk dengan dia supaya ayo mau dibaca dulu, dikerjakan soalnya. Nah dia mau mengerjakan sampai selesai itu Bu. Nah gimana proses pembelajaran di kelas pada saat Mbak Rini dampingin? Nah itu makanya saya mendampingi dia khusus. Tapi kemudian anak-anak yang lain kan yang mungkin kemampuannya lebih tinggi sudah selesai. Nah merasa sudah selesai tugasnya, jadi pembelajaran tidak kondusif. Saya masih mendampingi anak itu, sementara yang lain ribut karena merasa Bu sudah beres, sudah selesai, malah jadi tidak kondusif seperti itu. Nah terus nih Mbak Rini yang kalau melihat si anak itu kenapa sih menurut Mbak Rini ada apa dengan anak itu? Apakah sudah ada proses komunikasi begitu? Nah iya sepertinya saya lihat sih dia seperti kurang perhatian. Oh iya Mbak Rini ini kelas berapa dulu nih? Ya saya mengajar kelas 3 Oh kelas 3. Jadi peralihan antara anak-anak kelas 1-2 menuju anak-anak yang kelas tinggi seperti itu dulu. Nah ini menurut Mbak Rini si anak ini seperti apa? Boleh digambarkan? Ya jadi sepertinya dia memang kurang perhatian. Saya tanya ke teman-temannya kadang ini Bu dia nggak pernah garap belajar di rumah, tidak pernah membuat PR di rumah. Lah terus ngapain aja di rumah? Saya kan tanya gitu. Ya kadang dibiarkan main HP sendirian seperti itu. Nah kadang juga dia malah diajak temannya bermain pun kadang nggak mau Bu. Nah dia malah asik sendiri seperti itu. Tapi memang dari orang tuanya itu sendiri sepertinya kurang memperhatikan. Oke, nah ini berarti hari ini kita ingin mencari Mbak Indi, ingin mencari solusi bagaimana supaya si anak itu bisa belajar di kelas tanpa langsung dengan didampingi Mbak Indi, begitu ya? Berarti anaknya ini bagaimana bisa ngasih perhatian ke dia, tetapi dia nggak kehilangan perhatian, tapi Mbak Indi juga masih sambil mengajar, begitu ya? Ingin fokus ke anak itu ya. Inginnya saya juga dia suatu saat kelak nanti bisa belajar mandiri. Jadi tidak perlu saya dampingi, dia sudah mau ya sadar sendiri tanggung jawabnya apa.
menyelesaikan tanggung jawabnya itu selesai dan ya sepertinya harus dengan supaya siswa itu tidak terus menerus meminta saya berikan. Oke, jadi tadi Mbak Didi sudah tahu cerita-cerita bahwa tadi nggak mau belajar di rumah dan seterusnya. Nah, ini apakah di kelas sebelumnya, ini tadi Mbak Didi bilang kelas 3 ya. Di kelas sebelumnya Mbak Didi pernah dengar cerita apa sih tentang si anak ini? Ya bahkan sebelumnya di kelas 2 mungkin ya anak itu memang ada keterlambatan membaca, menulis seperti itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya agak mending gitu Bu kalau di kelas yang sekarang karena dia mau garap tetapi memang harus dengan baik. Gitu. Berarti dari guru kemarin memang si anak ini ada keterlambatan membaca ya. Iya. Oke. Menulisnya juga? Iya. Oh, berarti memang anak ini terkategori anak yang lemah, ya, lemah sebelumnya, ya. Oke. Nah, apakah Mbak Indi pernah melihat hal apa yang bisa dia lakukan sendiri begitu? Ya, sepertinya kalau dilihat, saya ingat-ingat situasi kelas jika dia merasa senang sepertinya. Oke. Nah, kalau misalkan siswa itu bermain dengan teman-temannya, dia pasti senang, apalagi ngobrol sama temannya senang. Tapi yang berhubungan dengan tugas itu, nah dia itu seperti ya nggak bersemangat, seperti lebih senang menggambar seperti itu Bu daripada menulis atau mengerjakan tugas. Nah, kalau yang dari pengamatan Mbak Indi nih, Mbak Indi sudah melakukan apa ini yang usaha awalnya Mbak Indi untuk membuat si anak itu fokus dan mau seperti itu? Ya. Apa yang usaha Mbak Indi Nah, awal? sebelumnya saya pernah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik Bu. Apa yang menarik ya? Karena saya dengan permainan, jadi make-match, pakai metode make-match. Jadi siswanya saya minta untuk bergerak mencari pasangannya dari gambar tersebut. Nanti lari-larian Ya, kayak gitu ya? Nah, dia terlihat sangat antusias. Oke. Nah, kemudian saya juga pernah mencoba membuat tutor sebaya, jadi berkelompok, kemudian dibagi-bagi tugasnya. Nanti ada yang ketua kelompok berusaha membimbing temannya terutama yang memang tidak bisa itu. Nah, ketika dia diberikan tutor sebaya temannya, dia mau mengerjakan tugas Bu, gitu. Mau mengerjakan tugas ya. Saya minta ayo diberitahu temannya sampai tugasnya selesai. Kalau tidak selesai berarti kelompoknya tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Saya ucapkan begitu. Nah, kemudian anak itu mau mengerjakan tugas sampai selesai dan terlihat senang, terlihat tidak terlalu membebani, antusias seperti itu Bu. Oke, berarti pelajaran yang menyenangkan dari Mbak Rini sama tutor supaya tadi menurut Mbak Rini bisa meningkatkan nih, meningkatkan konsentrasi dia nih ya. Nah, dari pembelajaran itu tadi Mbak Rini dari usahanya itu yang lemah masih di apa nih? Nah, yang lemah masalahnya ini ketika dari pembelajaran tutor sebaya, kemudian saya minta kembali anak-anak kembali ke tempat duduknya semula. Nah, berarti anak-anak duduk secara sendiri-sendiri tidak berkelompok. Nah, kembali lagi masalahnya seperti itu, dia tidak mau mengerjakan tugas kalau tidak ditemani temannya. Seperti itu. Nah, berarti kalau dari proses pembelajaran di kelas seperti itu nih, Mbak Indi next punya bayangan lain nggak? Senjata lain apa nih yang kira-kira bisa membuat, coba dibayangkan ya, dari yang sudah kelompok, sudah bersama teman tutor sebaya itu berhasil tatkala itu. Nah, ini Mbak Didi punya bayangan apa lagi supaya anak itu bisa konsentrasi? Ya, sepertinya saya penasaran dan ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, dari pembelajaran itu nanti saya berusaha memetakan murid-murid saya mana yang kemampuannya rendah, terutama dia dari pembelajaran khusus. Nah, kemudian saya coba dengan diferensiasi prosesnya dengan mengelompokkan mereka lagi dan menerapkan tutor sebaya lagi seperti itu. Tetapi ini agak beda sedikit dengan diferensiasi tadi. Kemudian nanti untuk program itu sendiri nanti saya coba buat tugas bagi siswa yang memang tugas dia mengacu pada tujuan pembelajaran tapi dibuat lebih mudah sesuai kemampuannya. Nah, jadi ketika siswa yang kemampuannya lebih tinggi nanti dia bisa membantu untuk membimbing lah istilahnya, membimbing siswa tersebut supaya bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu.
Oke, berarti dari yang tutor sebaya itu tadi berkelompok tetapi didasari dengan kemampuan awal dulu ya. Nah ini yang Eva bayangkan, ini berarti nanti ada produknya nih, produk yang untuk dia sendiri gitu ya, walaupun dengan bantuan kelompoknya tetapi dia berhasil lagi gitu ya. Oke, nah ini Mbak Eva sudah punya bayangan seperti itu gitu ya. Terus kalau di dalam kelas berarti ini Mbak Rini sudah punya satu solusi nih ini tampaknya ini ya kan. Berarti untuk di kelas yang dilakukan Mbak Rindi sudah nampak bahwa Mbak Rindi akan melakukan pembelajaran itu, tetapi ditambah dengan diferensiasi itu tadi. Nah ini berdasarkan yang dari Mbak Rindi rasakan. Nah dari guru-guru lain ini gimana responnya terhadap si anak ini? Apakah ada faktor selain dari anak ini tadi Mbak Rindi kan bilang di awal tentang di rumah yang nggak mau. Nah kalau di kelas kan bisa nih, ini Mbak Rindi punya bayangan kalau di luar gitu dari guru lain saat di luar sama temannya bagaimana pergaulannya dia di situ? Ya, kalau pergaulannya dia sepertinya terlihat lebih pendiam seperti itu, pendiam. Tetapi mungkin butuh sesuatu yang lebih menyenangkan supaya tidak monoton sepertinya begitu. Supaya dia jadi lebih bersemangat atau termotivasi supaya memang belajar di sekolah itu memang menyenangkan. Berarti dari belajarnya dia juga tampak pendiam ya. Nah, kalau di sini nih dari titik keluarnya ini kira-kira Mbak Rindi punya bayangan apa ini untuk meningkatkan supaya dia lebih sedikit ekstrovert supaya bisa bermain dengan teman-temannya ini gimana nih? Nah, sepertinya saya kan kalau diingat-ingat lagi dia lebih tertarik seperti menggambar, berarti lebih tertarik ke gambar-gambar. Nah, mungkin nanti dalam pembelajarannya saya akan menghadirkan berbagai media yang menarik dan bervariasi. Misal jika dia suka dengan gambar-gambar, saya menghadirkan seperti poster, komik. Nah, jadi kan dia lebih merasa nyaman ketika belajar. Nanti lebih jadi tertantang. Oh iya, ternyata belajar itu menyenangkan. Kalau sama temannya di luar, saat istirahat, saat apa begitu yang baru dipantau? Ya. Kalau saat di luar bermain itu seperti tampak anak biasanya saja Bu. Dia aktif, memang suka bermain bergerak seperti itu Bu. Nah ini kalau di kelas sudah ada bayangan, di luar berarti sama temannya dia bisa, tetapi kadang agak pendiam, sudah dirasakannya. Untuk di rumah nih, apakah Mbak Rindi sudah pernah, kan katanya di rumah dia nggak mau, nah ini apakah ada caranya yang Mbak Rindi lakukan untuk di rumahnya seperti apa? Mungkin kalau di rumah saya akan melibatkan orang tuanya, memanggil orang tuanya terlebih dahulu. Ya mungkin bisa bekerja sama dengan orang tuanya supaya lebih perhatian terhadap anaknya. Gitu. Nah, bagaimana supaya anaknya kan memang diketahui berkemampuan kurang, nah supaya dibimbing bisa berjalan beriringan lah dengan teman sebayanya. Itu berarti belum dilakukan ya, masih rencana ya berarti ya sama orang tuanya. Nah kira-kira medianya yang mau dilakukan Mbak Rindi dengan orang tuanya apa? Memanggil Mbak Rindi datang ataukah lewat telepon? Ya, mungkin kadang kalau kita guru memanggil orang tua itu kadang orang tua stigmanya jadi loh berarti anak saya bermasalah seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin saya akan mencoba kunjungan rumah. Nah, saya sendiri yang berkunjung ke rumah orang tuanya. Sekalian juga kan saya bisa melihat interaksi dia dengan orang tuanya atau di rumahnya nih ngapain aja. Itu Bu. Bu. Lalu bisa saya bersama orang tuanya kira-kira gitu memberikan saran jika ibu atau ya orang tuanya melakukan ini bisa tidak supaya anaknya bisa. Ini dari bayangan Mbak Rindi nih tadi dari pembelajaran. Kira-kira kunjungan rumahnya itu dilaksanakan sebelum pembelajaran yang diferensiasi itu tadi atau setelah berdiferensiasi nih menurut Mbak Rindi? Sepertinya akan saya laksanakan sebelum itu. Oke, berarti sebelum diferensiasi Mbak Rindi akan mengadakan kunjungan rumah nih. Nah iya betul Bu, supaya memang saya bisa mempersiapkan lagi apa nih yang dibutuhkan anak itu gitu, supaya saya bisa mengatasi masalah pembelajaran. Jadi menggali informasi dari orang tuanya dulu nih ya. Berarti yang bisa dilibatkan Mbak Rindi untuk persiapan ini tuh siapa aja kira-kira? Ya kira-kira ada rekan saya, mungkin nanti saya kan gak sendirian ke rumah anak tersebut, bisa didampingi rekan saya. Dan juga saya membutuhkan pengamat dalam pembelajarannya jadi observer supaya melihat bagaimana respon anak tersebut dan bagaimana kekurangannya apa saja
sudah jelas nih. Terus kapan kira-kira waktu yang terdekat yang Mbak Rini lakukan? Kira-kira saya nanti akan berkunjung ke rumah orang tuanya mungkin ketika 2 hari lagi mungkin. 2 hari lagi, kemudian pembelajarannya akan dilaksanakan. Ya, untuk pembelajarannya saya kan nanti memetakan kebutuhan siswa dulu, apalagi termasuk ya perlu persiapan media dan segala macamnya yang mendukung pembelajaran sepertinya akan dilaksanakan 1 minggu lagi. Oke, berarti Mbak Rini ini udah kedatang ke sini udah dengan masalah, tapi sekarang sudah punya gambaran nih ya dari apa yang akan dilakukan. Berarti akan kunjungan lagi 2 hari, kemudian setelah itu akan mengadakan pembelajaran lagi gitu ya. Iya. Sudah dapat ide nih berarti dari kita ngobrol juga. Ya, alhamdulillah saya jadi merasa lega karena mendapat pencerahan atau solusi setelah berbagi dengan Bu Eva ini, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu Eva. sudah nyaman, sudah punya langkah senjata ini ya Ya, untuk mengatasi masalahnya. Oke, keren. Ya, alhamdulillah Bu Eva, saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, saya juga sudah merasa lega karena saya bingung ini ada masalah. Setelah berbagi dengan Bu Eva, saya menjadi lebih terbukakan lagi. Oke. Aku juga terima kasih belajar dari Mbak Rini. Ya, sepertinya begitu Bu Eva. Mungkin nanti saya hubungi lagi Bu Eva kalau pembelajarannya sudah terlaksana. Siap, insya Allah. Saya dikabari aja ya. Ya, Bu Eva. Terima kasih. Sampai ketemu Mbak Rini. Terima kasih, hati-hati ya. Oke. Nah, ini Pak Afif sudah melihat percakapan yang bagaimana ini. Ya, harapannya nanti saya mana pertama nih, bagaimana kira-kira sampai Pak dan biasa jadi bersih. Bisa dilihat dari wajah saya yang sudah ceria, ternyata saya bisa mendapatkan ilmu baru juga Pak. Jadi dari menggali yang Mbak Rini omongkan itu juga bisa mendapat pencerahan begitu. Jadi seperti itu perasaan saya sih sudah berusaha menggali dan mencari cerita. Berarti intinya Mbak Eva sudah merasa puas dengan kemauan coachingnya nih sementara nih kira-kira nih. Kayaknya alhamdulillah ada sedikit peningkatan Pak dari kemarin sepertinya. Berarti kira-kira nih tadi dari tujuan pertama Mbak Eva untuk coaching supaya apa tadi bisa menghindari asumsi, bisa mendengarkan baik-baik dan apa tadi bertanya beberapa kata kunci. Tapi belum tadi kira-kira. Kayaknya sih tadi ada beberapa kata kunci yang Eva ucapkan dari apa yang dilaporkan Mbak Rini. Jadi Eva berusaha pakai catatan dikit-dikit supaya memang bisa menangkap dan betul-betul fokus sama Mbak Rini. Perasaan Eva sih tadi begitu. Lah gimana ya tadi berdasarkan pengalaman? Baik. Nah, setelah Mbak Eva tadi meluangkan apa ya perasaannya sudah. Nah, sekarang gantian saya yang menyampaikan hasil sekarang secara data yang saya dapatkan. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari mengamati proses coaching tadi, saya menemukan memang Mbak Eva sudah banyak melakukan pertanyaan tersebut berdasarkan kata-kata kunci yang disampaikan dari Mbak Rini. Artinya Mbak Eva juga sudah sebanyak mungkin menghindari asumsi. Walaupun tadi ada sempat apa ya istilahnya agak goyang, tapi kembali lagi yang menghindari asumsi bisa kembali lagi. Nah itu luar biasa. Nah kira-kira itu hasil temuan saya. Jadi tadi juga Mbak Eva sudah berhasil apa ya istilahnya mengarahkan Mbak Rini berdasarkan kata kunci tadi sehingga dia bisa mencari solusinya sendiri. Itu juga sudah tampak tadi kelihatan bahwa dia akan berkunjung ke rumah. Itu bukan saran, bukan asumsi, tapi benar-benar galian idenya sendiri tadi. Terus setelah ini nih kira-kira kalau nanti untuk kesempatan kedua karena Mbak Rini praktek dan mau coaching lagi nanti kita tolong juga untuk mengamati. Nanti kan ada pertemuan lagi nih. Saya pada perkembangan nggak? Gitu. Nah kira-kira betul lah dari tujuan yang pertama tadi udah berhasil dikembangkan. Kira-kira nanti apa nih yang mau ditingkatkan nih atau mau dikembangkan ulang selain menghindari asumsi dan kayaknya tetap ke bertanya situ masih deh. ke situ lagi. Jadi biar Eva bisa menggali aja. Jadi ceritanya tuh ngalir, tetapi berdasarkan dari dia aja. Kayaknya tetap itu deh Pak. Oke lah, tapi kalau yang lain udah aman ya berarti ya. Menurut saya loh ya. Tapi nanti kalau ada temuan lain boleh ditambahkan ya. Boleh lah. Oke. Terima kasih banget loh ya. Sama-sama. Ini juga bener-bener juga ilmu baru juga buat saya nih. Artinya kita bisa tambah saling berbagi gitu ya kira-kira ya. Terima kasih ya. Kira-kira apa nih? Kira-kira ya seminggu
2 mingguan lagi ya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Halo Mbak Rindi, selamat siang. Halo Pak, selamat siang juga. Gimana nih? Ada kabar apa? Aduh, alhamdulillah kabarnya baik Mbak Rindi. Ini ada waktu nggak ya? Ya, ada waktu Pak. Sepertinya sebelumnya kan Bapak udah perjanjian sama saya. Ada yang nanti ceritakan. Nah, kira-kira ada apa Pak? Gimana? Iya, tadi khawatirnya kalau Mbak Rindi ada acara gimana gitu loh tadi pikirnya gitu. Aman ya? Iya aman, saya sudah meluangkan waktu khusus. Terima kasih nih, terima kasih. Begini Mbak, ini kan jadi ini saya punya jadwal untuk latihan coaching nih. Ini hari ini kebetulan saya juga udah janji sama Mbak Eva. Katanya dia mau coaching gitu loh. Mau coaching. Iya, kira-kira coachingnya tentang apa Pak? Nah, itu saya sendiri juga kurang tahu. Kemarin sih hanya bilang kalau sedang ada masalah gitu aja lah minta di coaching untuk mencari solusi gitu ya, kan. masalahnya berarti belum tahu. Belum ya, tahu. Mau bersama-sama mencari solusi. Nah, nanti gitu kita ya, cari Pak? solusinya. Iya. Nah, ya, lalu kira-kira apa yang bisa saya bantu buat Pak Kafif? Nah, untuk kesempatan kali ini saya nanti minta tolong Mbak Indi untuk jadi pengamat dalam proses coaching kami. Gitu ya. Kira-kira nanti yang saya amati apa saja Pak? Saya nanti tolong diamati dalam hal proses saya meng-coaching dalam mengembangkan kompetensi saya dalam hal presence bisa hadir penuh. Apakah saya nanti bisa hadir penuh mendengarkan Mbak Eva ataukah belum? Sama tolong saya juga diamati dalam hal apa ya, saya mampu nggak menggali kata kunci yang dia ungkapkan sehingga saya nanti bisa apa itu namanya menggali info-info lebih lanjut agar beliau bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri. Oke, berarti yang pertama hendak diamati presence-nya, iya. Jadi sayanya ya. Ya, menggali ide atau kata kuncinya, memperoleh kata kunci dari coachingnya itu sendiri. Betul. Nah, ya selanjutnya kemudian nanti kira-kira dikatakan Pak Kafif bisa memperoleh kompetensi itu, kira-kira saya amati bagaimana Pak? Ini nanti kalau dalam proses coaching saya itu kok sudah bisa hadir penuh dalam artian saya bisa apa ya merespon apapun yang dikatakan sama coach sama Mbak Eva nanti misalnya dengan baik dengan kalimat maupun dengan gestur saya ketika saya hadir penuh nih berarti mungkin saya udah bisa dikatakan bisa presence. Yang berikutnya nanti tolong dicatat juga kalau nanti Mbak Edi menemukan suatu kata ide dari Mbak Eva muncul dan saya ternyata masih melewatkan itu, nah nanti boleh dikomen artinya tadi ada yang terlewat Pak, nah, semacam itu. Saya mintanya gitu Mbak sebagai kontrol ya agar latihan coaching saya bisa berkembang. Oh gitu Pak, baik Pak, nanti insya Allah saya bantu, saya amati. Nah kira-kira praktik coachingnya dengan Bu Eva itu kapan Pak dilaksanakan? Hari ini Mbak, saya udah janjian sih sama beliaunya. Paling sebentar lagi mungkin sampai sini mungkin. Oh gitu, iya Pak. Baik, saya simpulkan dulu sebentar Pak. Berarti nanti saya amati presence-nya dan menemukan kata kunci dari coachingnya itu sendiri. Ya, intinya mampukah saya menggali ide-ide dari coach supaya coach bisa menemukan idenya sendiri. Iya, nah, gitu ya kira-kira itu. Nanti jangan lupa Pak hindari melabeli ataupun ya betul. Itu juga kadang terbawa emosi, kadang itu masih berasumsi menurut saya bukan begitu lah. Itu yang repot itu di sana biasanya. Ya, begitu ya Pak ya. Berarti bisa kita mulai nanti dengan Bu Eva. Gitu, bisa Mbak. Ayo kita tunggu sebentar ya Mbak. Paling sebentar lagi beliaunya hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Eva. Ya, makasih. Jadi ngajar tadi pas lewat kebetulan. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih, cuma rasanya dulu banget. Makanya kemarin tuh apa namanya Pak Habib nih minta tolong, aku rasanya pengen cerita gitu. Dulu rasanya. Ribuh gitu toh ya. Pengen ceritain gitu ya. Betul. Supaya bisa agak-agak plong gitu ya kira-kira ya. Rasanya seperti itu. Ya kita coba. biar rasanya nyaman gitu. Oke. Terus kira-kira ini mau ngobrol ini mau ngobrol apa? Ini beberapa bulan ini ya namanya dari Agustus kemarin itu udah riweh tambah lagi
September banyak kejadian, banyak kegiatan, ada Iya. pelatihan, KKG yang ikut harus tiba-tiba harus mengadakan kegiatan, kemudian sekolah ada lomba-lomba, rasanya Agustus September full banget rasanya. Iya sih, memang kalau di awal tahun pelajaran ini biasanya memang terlalu banyak kegiatan yang benar-benar ditumpahkan bareng gitu ya kira-kira. Terus dari permasalahan yang riuh ini apa tuh tujuannya kira-kira yang dimaksudkan kira-kira ngobrol sama saya ini? Aku tuh bingung, kayaknya tentang ini deh. Karena itu rasanya jadwalnya tuh banyak banget, tiba-tiba udah benar-benar ngajar, tiba-tiba ada berita ini, harus selalu kesana, harus selalu ini. Terus kemudian ada Eva tuh nggak bisa nolak gitu loh. Jadi setiap ada tugas ini, oh ya ini kan tanggung jawabku. Oh iya, aku berarti ini. Jadi rasanya Eva tuh oke, I have to do that all gitu loh. Jadi semuanya itu harus lakukan, harus dengan seprofit mungkin, dengan cara yang itu gitu. Jadi rasanya nggak bisa, jadi tiba-tiba ada ini, terus tiba-tiba ada masalah lagi. Seperti Intinya bukan tipe orang yang bisa menolak sebuah tugas. Kalau sudah diterima juga harus perfeksionis. Kadang harus semacam itu gitu ya kira-kira jadi udah kesana ya. jadwalnya udah timpang tindih, kemudian ada tugas baru, oh iya deh ini harus aku lakukan, oh iya ini harus ini. Jadi merencanakan membuat apa itu rasanya itu yang bikin jadi berat sepertinya. Berarti ini kesimpulannya permasalahannya ini kira-kira bagi waktu. Atau bagi Satu, waktu. mungkin bagi waktu ya. Yang kedua mungkin perfeksionisnya itu juga yang bikin sama masalah gitu ya kira-kira. lebih ke ini ya, itu iya, tetapi dalam tanggung jawab itu loh, merasa tanggung jawab sehingga susah untuk nolak. Iya. Susah untuk nolak. Nah terus kalau memang masalahnya satu nggak bisa nolak, yang kedua pengen hasilnya tetap yang terbaik, yang ketiga tugasnya banyak. Jadi kira-kira nih maunya bagaimana nih? Kira-kira ada gambaran enggak bagaimana supaya tugasnya yang banyak itu satu yang bisa terselesaikan, masih sesuai target yang dimau, dan juga tanggung jawabnya masih ada. Ada nggak gambarannya kira-kira? Karena kemarin kalau soal yang jadwal ya pernah satu juga pakai Google Calendar, terus itu kan nggak koneksi juga dengan kalender yang manual, jadinya Eva agak terbantu. Oh nggak terbantu? Iya, jadi waktu Eva ada berita apa langsung Eva masukkan ke sana, nanti ada notifikasi. Habis itu nanti ada kegiatan berikutnya, Eva masukkan ke sana. Apabila ada udah notifikasi, oh jam ini udah ada nih, berarti kan Eva nggak mungkin lagi nambahkan acara di situ. Jadi range waktunya kapan itu Eva langsung masukkan. Itu cuman kemarin itu yang masih kadang masuk kadang enggak, saya lupa gitu loh itu. Tapi udah Eva coba. Berarti intinya kemarin udah coba pakai jadwal yang bisa nah kelemahannya kadang ada suatu info yang terlewat tidak dimasukkan. Iya, jadi oh iya ya aku harus ini gitu itu kayaknya. Nah kira-kira ada solusi nggak supaya nggak terlewat gitu kira-kira? Ya emang harus dicatat, sama dicatat. backup manual biasanya. Tetap ada backup. Harus ada Wujudnya? kalender besar di depan meja terus dicoret. Oh iya ini ada kegiatan ini jam ini. Jadi waktu mau waktu duduk di meja ngadep laptop, Tetap kelihatan. lihat ke sana. Oh iya ada itu sambil tiba-tiba ada alarm bunyi. Oh iya udah. Jadi Keren lah berarti. itu bisa membantu sih kemarin. Cuma kan saya memang karena terlalu banyak kali ya. Jadi Tetap terlalu banyak juga. jadi ya 2 bulan itu rasanya penuh. Tapi emang bisa bantu. Iya sih, berarti untuk masalah apa ya, untuk mengingatkan waktu itu tetap pakai Google Calendar itu udah bisa diandalkan ya kira-kira ya. Betul, sama backup yang manual. Iya, Nah sekarang bergeser ke tanggung jawab nih, yang masalah tanggung jawab. Sekarang kan kalau sudah dikasih pekerjaan tidak bisa nolak, apa-apa terima, apa-apa pengen jadinya tetap yang terbaik. Nah ini terus bagaimana atau apa yang bisa Mbak Eva perkirakan atau Mbak Eva buat acuan supaya masih bisa terima itu dan bisa apa ya istilahnya? Tanggung jawab tetap ada di sana. Tanggung jawabnya masih ada. Kira-kira apa? Ya. Jadi kemarin itu memang kejadiannya ya satu kartu yang paling bisa terjadikan patuan itu waktu itu ada tugas tiba-tiba. Nah di kelas tuh kan
harus meninggalkan tempat nih, Eva harus meninggalkan kelas. Ya itu Eva ambil tim penjaga kelas ini, jadi ada dia yang seperti ini, karena waktu itu pelatihan 3 hari, nanti ada yang kirim foto sama Eva, nanti dia yang info, jadi memang Eva perbolehkan membawa info, itu yang anak ya. Terus habis itu terus ada tugas ini, nanti dia yang tanggung jawab, kemudian Eva pergi, dialah yang mengkondisikan kelas, jadi tidak hanya ketua kelas. Kayaknya di situ Eva agak membantu. Kelas tetap perfect berjalan, tugas jalan, berarti tanggung jawabnya mencari BK untuk tanggung jawab berarti. Jadi Eva tetap bertanggung jawab, tetapi ada tim nih ya berarti. Ada backup. Iya, kayaknya perlu Bisa juga pakai istilah delegasikan tugas gitu ya. delegasikan tugas, tapi bentuk Bentuk tim. Jadi tim. Eva tetap Bukan hanya ada. satu orang yang terbebani gitu ya. Jadi Kayaknya bagi itu. tugas gitu. Tapi yang untuk KKG dan untuk yang tugas luar yang belum, tapi ini yang di kelas kayaknya itu Bisa benar. berkapal. Berarti Eva tetap perfect, kelas tetap jalan, anak-anak jalan, tetapi ada tim. Iya ya, Bisa ya berarti ya. benar berarti Berarti bisa. kira-kira kalau untuk membentuk tim itu ada hambatannya nggak kira-kira? Kalau aman? anak-anak aman, kalau ya. anak-anak Kalau aman nih. aman. Nah, ini yang di KKG kayak kemarin itu kan KKG itu kan mau ada kegiatan. Kegiatannya kan dadakan. Jadi Dadakan. memang harus dari ruang pelatihan harus ada diadakan di kecamatan, dan harus melaksanakan kegiatan itu. Otomatis itu kan kegiatan nih yang tidak kita terencana. Belum ada Jadi, rencana sama sekali ya. nah itu jadi kan Eva jadi motor pemikirannya, ini harus bagaimana gitu. Itu Terus kemarin akhirnya gimana? Masih jalan nggak KKD ini? jalan, Jalan. yang di umum jalan, yaitu memang Eva akhirnya ya harus memang pemikir utama, tetapi ada yang bantu juga. Tetap bisa sendiri gitu ya? Nggak bisa, berarti nggak bisa sendiri, ya itu berarti kuncinya. Yang Eva rasakan berarti benar. Berarti ketika Eva maunya bertanggung jawab, tetap ada yang melaksanakan dengan efek, berarti itu. Ya ini berarti kata kuncinya ada di. Berarti kalau butuh tim terus ini apa nih rencananya nih, timnya mau dibuat dengan cara apa? Yang tadi yang di kelas, sama misalnya di KKK mau ditinggalin ini, bagaimana Ya, rencananya untuk bikin timnya ini? Ya berarti lain kali Kira-kira. kalau Eva pergi ninggal ke kelas, berarti Eva harus ada yang dekat kelas, tapi anak-anak sendiri. Kalau guru lain kan yang namanya orang kan lagi sibuk sendiri-sendiri. Terus kalau yang di tim KKG berarti memang harus memberikan peran tanggung jawab, tapi pada orang yang memang bisa jalan sama Eva. Oh, harus yang bisa jalan dan kompak gitu ya? Iya dong, yang bisa Eva Percayai sama sama alurnya. Iya, tujuannya sama. Terus nanti ukuran keberhasilan tim ini nanti apa kira-kira? Ya di mana pekerjaan itu bisa jalan, tapi Eva juga nggak harus terjun langsung, tinggal mengevaluasi kan sama dia tanggung jawab kan. Jadi oke, tinggal tanya tadi bagaimana, tinggal bertanya nanti prosesnya apa, kekurangannya apa, di sana Eva tetap bisa ngasih, tetap ada, tetapi tidak harus full, nggak bisa buat. Kayaknya gitu deh, jadi kepikiran. Nah, ini benar ya. kira-kira timnya ini kalau misalnya sampai ada sesuatu yang bikin timnya goyah nih, kira-kira ada alternatif Komunikasi mau nggak mau nggak ya. Lewat apa enggak atau komunikasinya? Ya komunikasi mungkin memang pendekatan, jadi lebih ngumpul, lebih sharing dengan apa ya, kekuatan yang kita miliki apa. Terus nanti kalau Eva ada informasi harus Eva bagi, jadi tidak disini sendiri. Benar. Jadi memang membagi itu lebih nyaman memang Ya ya sih, sama tim, betul, ya. kalau misalnya tanggung jawab itu dijalankan bersama itu pasti lebih mudah seharusnya. Iya, Terus gini, betul. kira-kira nih dalam jangka waktu dekat ini ada nggak kegiatan yang kira-kira Mbak Eva harus butuh tim nih? Ada. nggak? Ini kebetulan juga Pak tadi kepikiran ya. Apa besok juga mau pelatihan, otomatis tinggal anak-anak, otomatis dari pelatihan itu juga akan sharing ke teman-teman. Jadi kapan nih kapan? Sehari lagi besok. Oh, tinggal besok. Oh, tinggal besok. Ya, Berapa hari
hari meninggalkan anak-anak? 3 hari nih. 3 hari. Makanya jadi habis ini berarti Eva harus bikin tim kelas. Tim kelas. Iya, supaya bisa berjalan benar. Berarti ini harus benar-benar langsung Langsung eksekusi aja, gitu ya, langsung iya. eksekusi ya. Habis itu kalau memang dari pelatihan berarti saat ada sesuatu yang baru Eva catat, kemudian Eva bagi deh sama orang yang Eva percayain tadi tim ini supaya nanti oh ya oke, nanti kita ada ini ya, gimana, oke kita laksanakan kapan. Nah, berarti ada saat-saat prosesnya ini Eva juga harus ngobrol sama orang ini supaya bisa jalan ya. Berarti langsung Ya, terus eksekusi. ini kira-kira yang untuk eksekusi nih, ini kan tinggal besok mau ada kegiatan pagi. Nah, siapa nih tim di kelasnya yang kira-kira bisa dimintain tolong, kira-kira siapa? Ada sih emang, tapi emang anak-anaknya memang harus yang berani, Iyalah. anaknya yang Bisa bertanggung jawab. bisa sering komunikasi sama Eva juga, yang udah deket juga. Betul. Ada sih, ada 5 orang sebenarnya. Jadi memang nggak cuma 1 atau 2, karena memang kan kelasnya ekstra, ada 22 anak. Jadi memang kayaknya 5 anak ini 5 dipanggil anak. saya. Ada gambaran ya tadi ya? Kayaknya ada, bisa. Nanti kalau tugasnya kan bisa saya siapkan ini nanti. Cuma nanti kayaknya nggak ada kelas ngajar, jadi saya bisa nyiapkan. Menyiapkan ya, aman ya. Terus kira-kira nanti ini untuk kalau rencananya kan ini mau dieksekusi nih. Karena bagaimanapun besok tiba memang sudah ada planning harus meninggalkan anak-anak, mau tidak mau tugas harus tetap berjalan, tanggung jawab bagi pelatihan juga harus dilaksanakan, Iya. tapi kelas juga tidak boleh tinggalkan secara off gitu ya. Terus kira-kira nih menghadapi rencana aksi yang ini komitmennya apa nih kalau misalnya dalam artian tim yang di sini tapi Mbak Eva pergi pelatihan di sana, bagaimana membangun komitmen bersama nih antara anak-anak Ya ini? ada komunikasi, kuncinya adalah Komunikasi, ya. komunikasi. Baik saya yang bertanya, anak-anak bercerita, anak-anak yang menceritakan kejadiannya, tetap ada evaluasi begitu. Jadi memang harus ada komunikasi. Nanti apa ada satu orang yang memang membolehkan pakai handphone Pakai seperti yang handphone kejadian bentar tadi. dulu berarti ya. Gitu ya. Oke. Oh gitu. Nah, berarti terus ini kira-kira nanti ini masih ada mau ngobrol lagi nggak kira-kira nanti ke depannya? Kayaknya itu deh Pak. Ini kan hubung saya nggak ngajar, saya tak bikin tugas sama bikin tim tadi, menyiapkan tim tadi ya. Oke. Jadi kepikiran deh. Ya. Tadi kesini tuh ya Allah, ini kan nanti aku mau pergi, ini nanti gini. Pikiranku rasanya riweh. Berarti sudah ada solusi nih kira-kira nih. Kayaknya aman deh. Aman. Kayaknya dari tadi ngobrol. Iya, aku kan nggak pernah melakukan itu, kenapa tidak gitu? Kayaknya bisa. Sudah teruji juga ya sebenarnya ya. Kan tadi ada Iya, kelupaan gitu ya mungkin, berarti ya. iya, jadi mungkin butuh ngobrol untuk mengingatkan lagi. Oke. Jadi, Nah ini kira-kira nanti ada waktu ngobrol lagi nggak kira-kira? Ngobrol lagi nggak? Kapan-kapan? kayaknya nanti kalau memang berhasil, apakah ini berhasil apa enggak, nanti aku cerita lagi deh. Oke, Pak, boleh kan saya- ada waktu nanti? Boleh, nanti kita luangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol berikutnya. Iya ya, memang ini mumpung nggak ngajar, tak apa namanya tak nyiapkan macam-macamnya. Oke, nih. oke. Terima kasih untuk Iya, hari terima ini. kasih juga Mbak Eva dan alhamdulillah dan menemukan solusinya Iya, ya. kayaknya begitu. Terima Oke. kasih ya Pak. Sampai Oke, ketemu lagi, yuk, saya tak sampai ngajar ketemu. dulu. Ya. Ya, gimana nih Pak, tadi berdasarkan hasil coachingnya apa saja yang sudah dilakukan Ini tadi kan selama coaching? ini tadi kan habis latihan coaching dengan Mbak Eva ya Mbak ya. Sepertinya sih berjalan dengan baik ya. Artinya reason saya bisa mengontrol diri untuk bisa hadir penuh, artinya benar-benar memperhatikan, saya benar-benar mendengarkan apa yang diutarakan oleh coach sehingga saya bisa mencari kata-kata kunci sehingga kata-kata itu sepertinya sih saya berhasil menangkapnya dan juga berhasil menggunakan kata-kata itu untuk berusaha menggali dia untuk menemukan solusi yang dia cari. Sepertinya menurut pandangan saya seperti itu. Ya. Nah, kalau hasil pengamatan Mbak Rini nih, monggo saya diberikan masukan sesuai dengan data apa adanya. Kalau ada kekurangan tidak apa-apa, nanti Ya, buat Pak. saya. Tadi berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Kabut sudah berhasil menghadirkan pesannya sendiri. Sudah terlihat ada Nah, masukan, betul. gitu Pak. Mhm. Seperti sudah berusaha menggali-gali ide dari Bu Eva, seperti itu terlihat Iya, Pak. sekali. Menggunakan kata kuncinya juga sudah tepat Pak Kabut menurut saya. Ya syukurlah kalau begitu. Artinya untuk ukuran keberhasilan saya tadi untuk presence penuh dan untuk kata kunci tadi
bisa dikatakan bisa tercapai Iya, ya. betul begitu Pak Kafif. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi nih yang mau ditingkatkan dari Pak Kafif untuk proses coaching selanjutnya? Kalau memang nanti ada proses coaching untuk belajar ke depannya lagi, saya pengennya supaya Mbak Irman menggadagi meningkatkan kemampuan saya untuk menyusun pertanyaan yang kira-kira gitu, supaya benar-benar coachingnya itu mantap untuk mengambil sebuah keputusannya sendiri. Itu yang ingin saya kembangkan Oke, nanti ke depan. ya. Nah, berarti mengembangkan hal tersebut kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Kafif supaya tercapai keinginan Pak Kafif itu? Mungkin saya harus banyak literasi juga. Yang kedua juga banyak latihan, dalam artian mungkin dengan Mas Jawa, mungkin dengan rekan-rekan guru dan juga dengan anak-anak. Saya akan berusaha melaksanakan proses coaching ini dalam artian supaya saya agak lancar dalam mencari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bobot agar terbiasa. Kira-kira Ya, seperti itu. kira-kira ada yang bisa membantu Pak Kafif tidak untuk latihannya? Untuk latihannya mungkin sama anak-anak, nanti kita coba untuk kejar sebuah pertanyaan ganti supaya anak-anak bisa lancar. Mungkin juga dengan teman-teman sejawat satu sekolahan dulu mungkin. Nah, dari proses coaching Bu Eva tadi, kira-kira kelanjutannya bagaimana Pak? Tadi kita janjian sih sama Mbak Eva kalau nanti kan dia mau ada acara, katanya dia solusikan tadi ambil tim atau bagaimana. Nah nanti setelah selesai kegiatan, nanti dia juga akan evaluasi timnya dan apakah berhasil atau tidak. Nanti setelah itu dia juga ada waktu katanya mungkin untuk ngobrol-ngobrol lagi. Oke, berarti nanti ada coaching selanjutnya ya Pak. Rencananya begitu. Proses Bu Eva menyelesaikan hasil coachingnya juga. Betul, yang betul. tadi. Ada rencana. Oke, nah kira-kira untuk proses selanjutnya apa yang akan Bapak persiapkan supaya coachingnya lebih baik lagi? Supaya coaching yang lebih baik lagi, yang jelas harus menyediakan waktu bagaimanapun supaya bisa hadir penuh, dapat mendengarkan coaching dengan baik. Saya benar-benar harus bisa presence, artinya waktu memang harus saya luangkan dan kami sediakan. Itu yang paling utama. Oh begitu. Nah kira-kira apa ada lagi yang perlu saya bantu supaya Nanti Bapak kalau coachingnya memang berhasil? nanti kalau saya berjanjian sama Mbak Eva lagi, nanti saya kasih tahu Mbak Rindi, semoga Mbak Rindi juga ada waktu untuk jadi pengamat kedua lagi untuk benar-benar menilai saya, artinya apa kekurangan dalam proses coaching yang saya lakukan. Oh, Bisa ya Mbak Rindi ya? Siap, Pak. Siap. Nanti kita bagi-bagi info. Atur lagi jadwalnya. Oke, siap. Kira-kira begitu ya Mbak Rindi ya. Iya, Terima Pak. kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya sudah tak kembali dulu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbak Rindi sudah bersedia menjadi pengamat dalam proses coaching kami. Ya, Terima kasih Mbak Rindi. sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.